Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman dasar tentang metodologi penelitian hukum. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan mengulik sebuah pemahaman dasar bagaimana nanti kalian bisa mengawali daripada penemuan awal-awal penelitian. Nah, jadi yang pertama itu penelitian dalam hal ini diawali dari rasa ingin tahu manusia. Jadi manusia berdasarkan fitrahnya itu merupakan man is curious animal, yaitu makhluk yang selalu ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ini merupakan konsekuensi logis dari keistimewaan manusia yang diberi akal untuk berpikir. Jadi ya memang fitrahnya manusia itu ingin tahu terus, segala sesuatu ingin tahu. Jadi itulah fitrah manusia yang itu mendasari kita bagaimana kita harus meneliti. Jadi misalkan saya ingin tahu A, maka saya harus gali dan teliti kenapa A ini bisa terjadi dan segala macamnya. Jadi itu awal mula kenapa adanya penelitian. Nah, ini adalah bagian daripada sebuah pengetahuan. Jadi ada dua, ada yang menggunakan metode sains, dalam hal ini metodologi penelitian, ada yang dalam hal ini tanpa metode penelitian. Jadi kalau itu non-scientific method, tanpa metode penelitian, hasilnya adalah sebuah pengetahuan saja. Nah, sedangkan scientific method dengan metode penelitian, maka yang diperoleh adalah ilmu pengetahuan. Jadi itu bedanya ya. Jadi dengan non-metode ilmiah dan metode non-ilmiah ya. Metode non-ilmiah dapat ditempuh melalui proses intuisi, prasangka, dugaan. Jadi kita coba menyangka-nyangka bawaan hati dan penemuan kebetulan atau coba-coba ya. Dan sementara metode ilmiah atau scientific method itu dapat ditempuh melalui metode yang sistematis, logis, dan empiris. Sistematis itu artinya terancang dengan baik, logis bisa diterima oleh akal, dan empiris nyata ya. Nah, kita akan membahas metode ilmiah karena kita adalah metode penelitian yang sifatnya ilmiah ya. Jadi kita ini dalam hal ini karena ini adalah metode penelitian hukum sifatnya adalah ilmiah. Ya, jadi nanti harus sistematis, harus logis, dan harus empiris. Tiga kata kunci itu harus menjadi dasar dari metode ilmiah. Jadi metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan memiliki karakteristik tertentu yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional ya, rasional tadi logis, teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusun merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, ini ada bagan ini perumusan ilmiah, perumusan masalah. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah merumuskan masalah. Jadi nanti kalau kalian mau membuat skripsi, yang dirumuskan itu adalah masalah terlebih dahulu. Jangan judul terlebih dahulu. Jadi cari masalah dulu. Kalau masalahnya selesai baru nanti mengerucut kepada judul ya. Nah, ini perumusan masalah, terus ada khasanah pengetahuan ilmiah. Nah, ini perumusan masalah yang ada di doksi, kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Ya. Dugaan sementara. Kemudian ini kemudian bisa diterima. Kalau diterima lanjut ke menjadi khasanah pengetahuan ilmiah. Kalau ditolak kembali lagi merumuskan masalah. Oke, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang jadi batas-batasnya serta dapat diidentifikasi waktu. Jadi yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Ya. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir. Nah, ini yang jadi hipotesisnya nanti ya. Jadi setelah masalah dapat dirumuskan, lalu disusunlah kerangka berpikir. Ya, atau dalam hal ini kerangka teori biasanya ya.
Kemudian perumusan hipotesis atau asumsi, jadi dugaan sementara masalah ini. Kenapa kita harus punya hipotesis ya. Kemudian pengujian ya, ini pengujian hipotesis atau asumsi merupakan pengumpulan fakta-fakta yang depan. Setelah nanti kita punya hipotesis, lalu kita buktikan dengan penelitian, kita kumpulkan data-data segala macamnya, dan kemudian akhirnya itu penarikan kesimpulan ya. Setelah diuji ternyata apakah hipotesis itu telah sesuai atau ternyata tidak sesuai atau punya jawaban baru. Nah, ini kita masuk ke penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut research. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset atau penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Ini kata kuncinya lagi sistematis lagi ya. Objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan para peneliti mengartikan adalah penelitian itu adalah suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan. Jadi permasalahan tadi dicari jawabannya dengan menggunakan metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan atau menerapkan pengetahuan ilmu dan teknologi yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis. Nah, apa esensi dari penelitian itu? Yaitu menemukan kebenaran. Jadi mengapa kita harus meneliti? Kita akan mencari sebuah kebenaran. Misalkan nih nanti kalian dapat masalah misalkan karena ini di hukum keluarga, tingkat perceraian di kota Palangkaraya tinggi misalkan. Jadi masalahnya adalah kenapa tingkat perceraian di kota Palangkaraya tinggi. Kalian teliti ternyata tidak maksimalnya penyuluhan pernikahan misalkan. Itu jawabannya ya, itu kebenaran yang terjadi. Itu esensi penelitian. Nah, ini teori kebenaran. Jadi ada beberapa teori kebenaran, yaitu teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang berbasis pada fakta atau realitas. Jadi kepakai nanti pas kalian meneliti. Jadi apakah nanti kebenaran korespondensi ini yaitu berdasarkan fakta atau reality ya. Jadi menurut teori ini suatu pernyataan adalah benar bila apa yang dinyatakan sesuai dengan kenyataan atau realitas. Sedangkan teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang bersandar pada pikiran-pikiran yang logis. Jadi kalau tadi korespondensi itu berdasarkan fakta di lapangan, kalau koherensi ini berdasarkan rasional atau pikiran. Kemudian teori kebenaran pragmatis yaitu bersandar pada konsensus atau survei biasanya ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait pengantar daripada metodologi penelitian hukum. Semoga bisa dipahami dan semangat. Silahkan cari judul untuk proposal kalian dan untuk maju nanti proposal skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.